Saya Fatima Rania sebagai pemateri pertama, yaitu akan menjelaskan materi yang A tentang pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar adalah pengajaran yang dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. Pengajaran ini mengajak siswa untuk mengelilingi, mengamati, dan menyelidiki segala sesuatu yang terdapat di alam sekitar anak. Pengajaran di luar ruangan atau outdoor study akan membawa peserta didik dapat berintegrasi dengan alam. Alam akan membuka cakrawala pandang siswa lebih luas dibanding dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Manfaat pengajaran dengan pendekatan lingkungan alam sekitar antara lain: 1. Keperluan untuk mengajar efektif. Yang kedua, keperluan untuk konsep dasar. Yang ketiga, keperluan untuk pendidikan nyata. Yang keempat, keperluan untuk berhati-hati. Yang kelima, keperluan untuk menghargai lingkungan alam sekitar. Yang keenam, keperluan untuk mengenali alam sekitar. Yang ketujuh, keperluan untuk pengalaman rekreasi. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengajaran di luar kelas atau alam sekitar antara lain: yang A, dengan pengajaran alam sekitar itu guru dapat meragakan secara langsung. Yang B, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak agar lebih giat dan aktif, tidak hanya duduk saja, dengar, bahkan mencatat saja. Yang C, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran secara totalitas. B, pengajaran pusat perhatian. Metode pembelajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovidie de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat minat. Dalam metode ini, peserta didik harus hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan untuk masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu sebagai anggota masyarakat. Karenanya, anak harus mempunyai pengetahuan tentang diri sendiri seperti hasrat dan cita-citanya, kemudian pengetahuan tentang dunia seperti lingkungannya dan tempat hidup di hari kedepannya. Prinsip model pembelajaran pusat perhatian merupakan laboratorium untuk mengadakan penyelidikan demi kebaikan sistem pendidikan dan pengajaran. C. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan keterampilan dalam pendidikan. Tokoh pendiri sekolah kerja ini adalah G. Gerhard. Adapun tujuan sekolah ini menurut G. Gerhard sebagai pencetus sekolah kerja adalah: A. Menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain dan yang didapat dari pengalaman sendiri. Yang B. Agar anak memiliki kemampuan atau kemahiran tertentu. Yang C. Agar anak memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dan pengabdian negara. Di Indonesia, sekolah kerja dikenal dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja atau menggunakan keterampilan yang diperoleh setelah tamat dari sekolah tersebut. Baik, saya Karen Patricia selanjutnya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yaitu adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatannya tuh sebagai media. Di sini guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi
memfasilitasi kebutuhan untuk kegiatan siswa tersebut. Kemudian siswa di sini dituntut untuk melakukan eksplorasi dan penilaiannya sendiri. Contoh dari pembelajaran berbasis proyek sendiri adalah teman-teman tentu masih ingat waktu kita masih duduk di bangku SMP, kita pernah dalam mata pelajaran IPA Biologi, kita pernah mempelajari tentang proses fragmentasi dari kacang kedelai menjadi tempe ataupun ubi singkong menjadi tapai. Kemudian kita disuruh untuk membawa peralatan, alat-alat dan bahan, dan akan kita lakukan atau kita coba sebagai buktinya supaya kita lebih paham materi tersebut. Kemudian kita pernah mencobanya di sekolah. Dan saat melakukan kegiatan tersebut, guru kita sebagai fasilitator, sebagai pengawas dan membantu kita untuk dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Jadi dampak positif dari pembelajaran berbasis proyek adalah peserta didik lebih aktif dalam memecahkan suatu masalahnya tersebut. Kemudian langkah-langkah dari pembelajaran berbasis proyek sendiri adalah yaitu yang pertama mempersiapkan aktivitas dengan kehidupan yang nyata. Contohnya yaitu proses fragmentasi dari kacang kedelai menjadi tempe. Kemudian kita melakukan atau contoh lainnya yaitu dari ubi singkong menjadi tapai. Yang kedua meminta siswa sebagai perancang proyek. Kita membuat apa saja yang akan kita bawa dan apa saja yang akan kita lengkapi. Kita persiapan dan membahas dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya yaitu peserta didik akan menegosiasikan, dia akan mendiskusikan dengan gurunya tersebut, kemudian akan menentukan kelompoknya sendiri. Dan yang kelima yaitu mengumpulkan material dan dia mempersiapkan alat tersebut, yaitu mencari ubi, kemudian mempersiapkan alat dan bahannya sendiri, garam dan lain-lain sebagainya. Homeschooling sendiri adalah model pendidikan alternatif yang dilakukan selain di bangku sekolah. Homeschooling juga disebut dengan sekolah rumah atau sekolah mandiri. Homeschooling sudah marak dan terkenal di Indonesia sejak tahun 2013, dan yang mana pendidikan dilakukan oleh mandiri di rumah murid tersebut, dan materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Faktor-faktor orang tua lebih memilih pendidikan homeschooling daripada di sekolah antara lain, yang pertama faktor medis. Contohnya adalah si anak tidak memungkinkan melakukan pembelajaran di sekolah, yaitu misalnya anak penderita disabilitas atau berkebutuhan khusus. Jadi orang tua itu mengkhawatirkan si anak jika anak tersebut belajar di sekolah, bertemu dengan teman-temannya, dan dia akan menjadi bahan bulian. Jadi orang tuanya khawatir dan memutuskan kepada anaknya untuk memilihkan pendidikan di rumah, yaitu homeschooling. Yang kedua adalah ketidakpuasan. Kadang banyak dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yaitu belajarnya itu dari 8 sampai 12 jam dari pagi sampai malam, yang membuat si anak menjadi lelah. Jadi pembelajarannya tidak menyerap maksimal. Jadi si ibu atau orang tua lebih memilihkan pendidikan homeschooling kepada si anak agar anak lebih tidak terlalu kelelahan dan menyerap pelajaran lebih baik lagi. Dan kemudian si anak mendapatkan pengajaran yang intens. Jika anak belajar di sekolah, si anak lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah dan sangat jarang bertemu dengan orang tua. Jika si anak melakukan sekolah homeschooling, jadi si anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua. Jadi orang tua lebih intens terhadap anak. Dampak positif dari pendidikan homeschooling sendiri adalah yang pertama, jadwalnya lebih fleksibel. Jadi si orang tua lebih bisa menentukan jadwalnya, tidak sama seperti sekolah. Kadang di sekolah itu kita belajar dari jam 8 sampai jam 12. Dari 8 jam sampai 12 jam. Yang kemudian membuat si anak cenderung menjadi lelah dan tidak menurunnya penyerapan dayanya dan
tidak fokus. Yang kedua, pengajaran fokus pada anak. Nah, yang kita bahas tadi, si anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua. Yang kemudian meningkatkan quality time, karena si anak lebih banyak menghabiskan. Selanjutnya yaitu sekolah alam. Sekolah alam itu sendiri artinya adalah sekolah yang tujuan utamanya mengembalikan pendidikan ke arah yang Allah gariskan. Sekolah alam ini sama seperti sekolah biasanya, tetapi bentuk fisik sekolah alam ini tentu berbeda, yaitu dia tidak adanya tembok, lapangan, atau tiang untuk upacara bendera dan lain-lainnya. Dia hanya terdiri dari ruangan terbuka dan tidak adanya bangku dan fasilitas seperti kipas angin dan lain-lainnya. Dan karena konsepnya adalah berbasis alam semesta. Manfaat sekolah alam sendiri adalah yaitu berusaha membangun kemampuan dasar anak yang membuatnya proaktif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Jadi si anak lebih peka terhadap lingkungan. Contohnya kayak seperti melihat sampah berserakan, jadi si anak lebih peka untuk membersihkan lingkungannya. Yang kedua yaitu perbedaan sekolah alam dengan sekolah biasa, yaitu yang pertama fisiknya tentu berbeda. Jika sekolah biasa itu ada bangku, kelas, dan kipas angin atau AC dan lain sebagainya. Sedangkan sekolah alam hanya terdiri dari ruangan terbuka. Contoh sekolah alam yang ada di Indonesia yang pertama yaitu Sekolah Citra Alam di Cianjur, yaitu di Jakarta Selatan. Yang kemudian sekolah alam Bambu Item Bojong di Bogor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan berasrama. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berasrama disebut juga dengan boarding school. Pendidikan berasrama adalah lembaga pendidikan yang siswanya belajar dan tinggal bersama selama kegiatan pembelajaran. Sekolah berasrama adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi mereka bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut. Pembelajaran di sekolah berasrama pada sekolah berasrama menggunakan kurikulum terpadu atau terintegrasi. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang memadukan antara kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kurikulum Kementerian Agama ataupun kurikulum dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan adalah kurikulum terpadu. Sistem pendidikan di sekolah berpola asrama merupakan perpaduan antara sistem pendidikan sekolah umum dengan sistem pendidikan pesantren di mana siswa mendapatkan pendidikan selama 24 jam. Pembelajaran di sekolah berasrama menggunakan kurikulum terpadu. Banyak orang tua yang berniat untuk menyekolahkan anaknya di boarding school atau sekolah asrama dengan alasan yang pertama, lingkungan yang terkondisikan, yang kedua, pergaulan anak terpantau, ketiga, membentengi anak dari kontaminasi pengaruh luar, yang keempat, kerukunan dan kekeluargaan yang kuat, yang kelima, menghindari kesenjangan sosial. Selanjutnya, pendidikan inklusif, yaitu hak asasi, dan ini merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana adalah beberapa hal yang kita pertimbangkan antara lain yang pertama, semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama-sama. Yang kedua, keberadaan anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurangmampuan atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tidak ada satupun ketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Secara teoritis, pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler tanpa memandang kelainan, ras, karakteristik, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pendidikan berkarakter, yaitu suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tidak untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan.
Tujuan pendidikan karakter bangsa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan di dalam peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang berdiri, kreatif, berwawasan, dan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sosial, belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.